Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sallallahu alaihi anbiya Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pada pembahasan Ihya Ulumuddin dari masih tentang makna ana mu'minun insyaallah. Ya, saya beriman insyaallah. Qala Sariun As-Saqati telah berkata Sari As-Saqati, "Lau anna insanan dakhala ila bustanin fi min jamil asjar." Seandainya manusia itu masuk ke satu bustan, satu kebun. Fi pada kebun itu ada daripada seluruh macam pepohonan, alaihi minan jamil atyar. Alaiha min jamil atyar, di atas pohon itu ada macam-macam burung. Faqatabahu kullu tairin, maka mengajak bicara kepada insan tadi setiap burung, minha daripada atyar, daripada burung-burung tadi, bilughatin dengan bahasa, dengan satu bahasa. Setiap burung mengajak dia bicara dengan satu bahasa. Faqala assalamu alayka ya wali Allah. Lalu setiap burung itu mengucapkan salam atasmu wahai wali Allah. Fasakanat nafsu ila dhalik, lalu nafsunya, jiwanya tenang kepada itu. Karena asiron fi yadaiha, maka dia berarti sudah menjadi asir. Maka insan tadi sudah menjadi tawanan di tangan nafsunya. Dia sudah menjadi tawanan di tangan nafsunya. Berarti sudah tertipu. Masuk ke kebun, di situ ada burung. Setiap burung mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dia tenang dengan itu? Hatinya sudah tertipu dengan nafsunya. Merasa nyaman. Iya, merasa tenang dengan itu. Seharusnya gimana? Ya, tetap khawatir karena khotimah kan di sisi Allah. Bahkan para aulia itu menganggap karomah itu malah itu sesuatu seolah-olah mereka menganggap itu istidraj. Apakah mereka pantas itu menerima itu? Bahkan mereka menganggap itu karena kita kan ya umpama bersedekah terus dikembalikan dengan bentuk yang lain oleh Allah, itu kita senang. Malah orang dulu itu tidak senang karena dianggapnya itu seolah-olah mengurangi jatah dia di akhirat. Fadil akbar wal atharu tu'arifuka khotorul amri bisa babi daqaiqin nifaq. Ini kan kita sedang bicara masalah nifak itu kan. Ya, ujungnya itu kan kita bicara masalah nifak kemarin itu. Ya, bahwasanya iman itu yang sandarannya kepada ragu-ragu, ana mu'minun haqqan insyaallah. Jadi syak, sama sandarannya kepada syak itu arabi belum ya, itu baru asalis ya. Sandarannya kepada syak itu dia mengatakan insyaallah karena dia ragu-ragu apakah saya mu'minun haqqan, apakah saya itu betul-betul iman yang hak. Kenapa ragu? Di antara penyebab ragu itu tadi, karena nifak itu menghilangkan kesempurnaan iman. Sedangkan nifak itu sangat halus. Ini kan kabar-kabar ini, khobar-khobar ini, hadis-hadis ini menceritakan tentang betapa halusnya nifak itu tadi. Ya. Sehingga mereka pun yang sekelas para Imam Hasan Basri, sekelas orang-orang yang dahulu itu tetap mengatakan ana mu'minun insyaallah. Karena itu tadi mereka takut bahayanya nifak tadi itu yang bisa menghilangkan yuzilu kamalal iman, bisa menghilangkan kesempurnaan iman. Ya kan? Jadi kabar-kabar yang sudah kita kata Imam Ghazali sudah saya ketengahkan itu dan athar tu'arifuka itu mengenalkan kepadamu khotorul amri, gentingnya perkara, bahayanya perkara, bisa babi daqaiqin nifak, karena sebab halus-halusnya nifak, wa syirkil khafi, dan syirik yang tersembunyi itu riya, wa anau la yu'manu minhu, dan bahwasanya nifak tadi tidak yu'manu, tidak dirasa aman daripada nifak itu tadi. Hatta kana Umar bin Khattab, sampai sekelas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yas'alu Hudzaifah, dia sering bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu an nafsi, tentang dirinya. Wa annahu hal dzukira fil munafikin, dan bahwasanya beliau sendiri Sayyidina Umar itu apakah disebut di kalangan daftarnya orang munafik. Sering bertanya pada Hudzaifah, apakah ada Hudzaifah pada diri saya ini sifat-sifat munafik itu. Qala Abu Sulaiman ad-Darani sami'tu min ba'dil umara syai'an. Saya mendengar dari sebagian umara sesuatu, fa'aratu an unkirahu, maka saya kepingin untuk mengingkari sesuatu yang saya dengar tadi. Dari umara, sebagian umara tadi. Sebagian pejabat. Fakhiftu ayyumar biqatli. Maka saya takut
Diperintahkan untuk membunuh saya, walam akhaf minal maut. Tapi saya tidak takut dari kematiannya. Walakin khosyitu an ya'ridha liqalbi tazayyun. Akan tapi saya khawatir takut ya'rid liqalbi datang pada hatiku at-tazayyun. Berhias-hias kepada makhluk. Il khalqi inda khuruji ruhi, ketika keluarnya ruhku. Fakafaftu, maka saya menahan diri dari mengingkari sesuatu tadi di hadapan Umaro tadi. Saya bukan takut mati, kata beliau. Cuma saya khawatir ketika nanti saya dihukum mati, seandainya saya lanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan saya ternyata memang divonis mati karena keberanian saya itu tadi. Saya khawatir datang tazayyun, datang perasaan berhias pada makhluk ketika saya dihukum mati supaya dibilang saya ini pemberani, sehingga keluar roh saya dalam keadaan saya ada penyakit munafik. Maka saya menahan diri, kafaftu, saya menahan diri dari perbuatan itu, dari irodati tadi, dari arotuan ungkiro tadi. Wa hadza minan nifaq alladhi yudadu haqiqatal iman sada wa sidqa wa kamala wa safah la aslahu. Wa hadza, dan ini minan nifaq, daripada nifaq itu ya sudah diketahui dari hadis-hadis terdahulu yang tentang hadis daripada nifaq amal tadi yang bisa memadamkan cahaya keimanan ya. Meskipun nifaq amal itu di bawah nifaq i'tiqad. Kalau nifaq i'tiqad jelas-jelas menyimpan kekafiran, menampakkan keislaman, itu jelas-jelas nifaqnya nifaq i'tiqad. Tapi kan kebanyakan kita walaupun bukan nifaq i'tiqad, kita insya Allah tetap mengaku muslim hati kita. Tapi kan ada nifak amal, yaitu nifak amal itu termasuk riya tadi itu. Ya. Hadza minan nifaq alladhi yudadu haqiqatal iman. Ini semua termasuk yang dijelaskan di riwayat-riwayat tadi yang sudah kita bahas itu termasuk nifak yang yudadu haqiqatal iman. Termasuk nifak yang berlawanan dengan hakikat keimanan dan kejujuran keimanan dan kamal, kesempurnaan keimanan dan sofa. La aslahu, bukan berlawanan dengan asal keimanan. Kalau berlawanan dengan asal keimanan itu nifaq i'tiqad. Itu berlawanan dengan asal keimanan. Walaupun nampaknya Islam secara zahir, tapi dia menyimpan kekufuran, kebencian pada Islam di hatinya, pura-pura saja. Itu yudadu aslul iman. Tapi kalau yang diceritakan tadi tentang takutnya para aulia, takutnya para sahabat, takutnya para tabi'in daripada kemunafikan, itu nifaq amal. Yang tidak menafikan asal keimanan, tapi menafikan atau mengurangi derajat kesempurnaan keimanannya itu tadi. Fanifaqu nifaqani, maka kesimpulannya nifaq itu ada dua. Ahaduma yang satu, yukhriju minad din, nifaq yang mengeluarkan orang dari agama, waliyadzubillah yulhiqu bil kafirin, mengelompokkan kepada orang kafir, yuslaku fi zumratil mukhalladin, dan yuslik, dia menjalankan, menggelincirkan orang tadi di dalam kelompok mukhalladin, orang-orang yang dikekalkan di finnar, di dalam api neraka. Wasani yufdi bisoibi ila nar mudatan. Nifak yang golongan kedua, yufdi, menghantarkan nifak itu asani bisoibi kepada pemilik daripada asani, ila nari, kepada neraka, mudatan, sebatas waktu tertentu saja. Masih batas waktu ya. Kita tidak maulah mampir. Alhamdulillah min dzalik. Iya kan? Au yang kusumin darajat iliyin, atau mengurangi daripada derajat iliyin, derajat yang luhur. Wa yahutu an rutbati siddiqin, menjatuhkan daripada derajat para siddiq. Nifak yang kedua, nifak amal itu bukan meniadakan iman. Kalau nifak yang pertama jelas orangnya nanti di akhirat dikelompokkan pada orang kafir, walaupun di dunia karena lafadznya dia Islam, ngakunya Islam, ya tetap kita perlakukan seperti orang Islam karena kita nggak disuruh menghakimi hatinya orang. Tapi di akhirat mereka dikelompokkan pada orang kafir. Itu nifak yang pertama. Nifak yang kedua, tidak mengkekalkan di neraka, tapi memampirkan orang tadi kepada neraka mudatan, sebatas waktu saja. Atau mengurangi derajatnya dari derajat iliyin, dari kesempurnaan iman tadi, kesempurnaannya derajat. Atau dari tingkatan sedikit. Wadzalika masykukun fi. Dan ini pun nifak yang kedua ini masykuk, diragukan padanya, pada yang kedua ini. Apa ada apa enggak kan gitu. Falidzalika hasuna fil istitsna. Oleh karena itu baguslah pada iman yang kedua atau pada iman ini istitsna, atau pada yang asani ini baguslah untuk istitsna, untuk mengucapkan insya Allah. Istitsna itu mengucapkan insya Allah. Karena kita tidak tahu iman kita digerogoti apa enggak
oleh kemunafikan yang model kedua tadi. Maka ketika ditanya, apa kamu beriman? Maka kita jawab, ana mu'minun insyaallah. Kita beriman insyaallah. Bukan ragu atas dasar keimanannya, tapi ragu akan kesempurnaan iman itu tadi. Wa aslu hadzal nifaqi tafawutu sir wal alaniyah. Dasar kemunafikan yang kedua ini adalah berbedanya sir dan alaniyah. Berbedanya apa? Sir dan alaniyah. Berbedanya isi hati dan zahir. Berbedanya batin dan zahir. Wal amnu min makrillah. Sumbernya adalah perasaan aman dari rekadaya Allah. Tenang, Allah tidak akan menyiksa kita dan akan merasa aman dari siksa Allah. Wal ujub, bangga diri. Saya sudah ini. Ujub dengan amannya. Wa umurun ukhra, dan perkara-perkara yang lain ya layak lu anna ila siddiqun, yang tidak akan kosong dari perkara-perkara itu kecuali para siddiq, orang-orang yang kuat imannya, para solihin, para aulia. Walaupun kelas kita ini ya banyak digerogoti sama itu. Tidak kosong. An umurin ukhar, dari perkara-perkara itu tadi. Ya. Kecuali siddiqun, para siddiq. Ya. Bayangkan wong di kitab Dhammul Jah itu, di kitab Dhammul Jah itu, Dhammul Dunya itu, Dhammul Jah wal Mal itu di Ihya, itu Imam Ghazali mengatakan bahwa penyakit hati yang paling terakhir keluar dari para siddiq itu hubbul jah. Penyakit yang terakhir keluar dari Rasul Siddiqin, dari kepalanya, dari hatinya orang siddiqin itu cinta kepada kedudukan. Itu paling terakhir keluar dari itu. Semua sudah bisa diatasi. Hasud, iri, semua. Paling terakhir keluar itu yang paling sulit diatasi itu cinta kepada kedudukan. Itu termasuk nama baik, macam-macam. Waliyadzubillah min dzalik. Al-wajhu rabi', ya jah itu termasuk dunia. Jah itu termasuk dunia, mal. Jangan ditafsirkan dunia itu cuma duit. Dunia itu apa yang kita sandang. Sebelum kita mati itu semua dunia. Masuk nama baik, kedudukan, jabatan, harta. Itu dunia. Ya. Dan hubbul jah ini lebih bahaya daripada hubbul mal. Kenapa? Karena kalau cinta kepada harta itu cuma cinta sama dunyone orang. Ya dunianya itu yang dia cintai. Ya itulah nanti dia iri, dengki dan macam-macam. Tamak, rakus. Itu hubbul mal. Tapi hubbul jah itu lebih bahaya daripada hubbul mal. Karena namanya jah itu milkul kulub. Jah itu menguasai hatinya orang. Ya kan? Jah itu kedudukan, itu definisi jah itu milkul kulub, menguasai hatinya orang. Dia bisa buat apa saja karena dia sudah menguasai hatinya orang. Kalau harta kan cuma hartanya saja kan. Kalau hubbul jah ini lebih dari itu. Seorangnya dia kuasai. Hubbul jah lebih bahaya daripada hubbul mal. Walaupun kelihatannya tidak kelihatan. Ya. Yang lebih nampak itu ya hubbul mal itu tapi. Padahal cinta pada kedudukan itu lebih bahaya daripada cinta pada harta. Wal wajhu rabi', belum anjing. Wajah yang keempat daripada apa? Daripada penafsiran ana mu'minun insyaallah bahwa aidan mustanadun ila syak. Itu juga bersandar kepada keraguan. 17.52 kurang 4 menit lah, 3 menit. 5 menit lagi. Itu juga bersandar kepada keraguan. Apa? Wa dzalika min khaufil khotimah. Dan itu karena takutnya akan khotimah penutup umur. Fa innahu la yadri, sebab dia tidak tahu. Ayaslamu lahul iman, apakah selamat bagi dia, bagi orang itu. Bagi si mukmin tadi, imannya selamat apa iman itu indal maut ketika kematian, amla ataukah tidak selamat imannya ketika kematian. Fa in khutima bil kufri, naudzubillah, apabila ditutup bagi si mukmin tadi dengan kekufuran, kekafiran, habita al-imanus sabiq, maka gugurlah iman yang terdahulu. Mau seberapa lamanya dia beriman, kalau ditutup dengan naudzubillah kekafiran, habis imannya tadi. Lianna mauqufun ala selamatil akhir, karena iman itu, iman as-sabiq tadi itu mauquf bergantung pada keselamatan al-akhiri yang menutupnya.
Walau su'ila so'im dawatan nahari an sihati somi faqala ana so'imun qat'an. Seandainya ditanya orang yang so'im berpuasa, dawatan nahari, ditanya di siang hari, di waktu dua, terangnya siang, tentang sahnya puasanya. Lalu dia menjawab, ana so'imun qat'an, saya berpuasa secara pasti. Kalau aftara fi atna'i nahari ba'da dzalik, seandainya dia berbuka di tengah-tengah harinya setelah itu, setelah ucapannya saya berpuasa secara pasti, la tabayyana kadzibuh atau kizbuh, pasti akan menjadi jelaslah dustanya orang itu. Kok berani dia mutus saya puasa secara pasti padahal masih di siang hari, belum tentu. Bisa jadi batal puasanya di tengah. Maka kalau dia sudah nyatakan, oh pasti saya puasa, terus tiba-tiba batal, berarti dia dusta dengan mengatakan saya puasa. Ilkanat sihatu mauqufatun ala tamam ila ghurubi syamsi. Sebab sahnya puasa itu mauqufatan, bergantung atas tamam, atas kesempurnaan puasa itu sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari min akhirin hari, dari akhir siang. Kama anna nahara miqatu tamami shaum, sebagaimana siang itu adalah mikot waktu sempurnanya puasa, fal umru miqatu tamami syatil iman, maka umur adalah waktu sempurnanya sahnya iman atau tidak. Maka itu pada umur kita. Wasfu bisiyaq qabla akhir binaan al-istisab wa huwa mashkukun fi, dan mensifati iman itu dengan sahnya sebelum akhirnya umur, binaan al-istisab, ya itu karena binaan, karena membangun sifat itu tadi atas istishab, atas tetapnya hukum yang terdahulu. Wa mashkukun fi, padahal itu adalah diragukan. Wal akibatu makhufatun, sedangkan kesudahan orang itu dikhawatirkan. Wali ajliha kana aktsaru bukail khaifin, dan karena akibah inilah, karena kesudahan inilah ada kebanyakan tangisannya orang-orang yang takut itu. Kebanyakan tangisannya orang yang takut dari orang soleh itu karena mikirkan khotimahnya itu. Kita orang wali bukan tenang-tenang saja. Padahal para wali itu banyaknya nangis itu karena mikirkan khotimah. Dengan banyaknya amal mereka, li ajli annaha tamratul qadiyati sabiqah wal masyatul azaliyah, yang mana karena akibah itu adalah tamratul qadiyati sabiqah, hasil dari keputusan yang telah lalu dan masyiah kehendak Allah yang zaman azali, allati la tadharu ila biduril maqdi bihi, yang tidak akan nampak apa akibah itu atau apa samarah tadi kecuali dengan nampaknya maqdi, nampaknya sesuatu yang diputuskan bihi, terhadap sesuatu, terhadap maqdi tadi. Wala yatali alibi basyarun, dan tidak ada yang mengetahui atasnya, atas maqdi, atas diputuskan itu, basyarun, satu manusia pun tidak ada yang mengetahuinya bagaimana akhir orang itu. Fa khawful khotimah ka khawfis sabiqah, maka takut akan khotimah penutup umur sama dengan takut akan sabiqah, takut akan bagaimana nasib kita di kedahuluan kita. Kedahuluan itu maksudnya sebelum kita ciptakan ini kita memang sudah ditentukan semua itu. Sabikoh kita. Jadi para wali itu ada yang takut sabikohnya, ada yang takut khotimahnya. Wa rubbama yadharu fil hali ma sabaqatil kalimah bi naqidiya. Famanil ladzi yadri an minalladzina sabaqa lahum minallahil husna. Wa rubbama yadhar, barangkali nampak fil hali seketika, apa masa bakotil kalimah, apa yang telah mendahului apa kalimah ketetapan Allah, binaqideh, dengan lawannya, ya, dengan lawannya. Famanil ladzi yadri annahu minalladzi sabaqat, siapakah yang tahu bahwa dia termasuk orang yang alladzina sabaqat lahum minallahil husna, dia termasuk orang-orang yang telah sabaqat, telah mendahului kalimat untuk ketetapan Allah untuk mereka dari Allah itu, telah mendahului bagi mereka dari Allah itu apa al-husna, apa kebagusan. Siapa yang tahu? Oh, dia termasuk orang yang yang sudah ditetapkan sejak sabikohnya itu bahwa dia orang yang bagus. Siapa itu? Wakila fi makna qauli, dan dikatakan dalam makna firman Allah SWT, ya, wajaat sakratul mauti bil haq, dan datanglah sakratul maut itu membawa al-haq, membawa kebenaran. Ai, yang dimaksud al-haq itu adalah bisabiqah,
Ini sakratul maut itu membawa dengan ketetapan Allah yang sudah lalu. Sakratul maut itu membawa ketetapan Allah yang sudah lalu terhadap orang ini. Dia di akhirnya selamat atau tidak. Itu maksud al-haq. Yakni adharotha. Yani sakratul maut itu menampakkan sabikoh. Menampakkan apa sakratul maut itu akan sabikohnya. Maka ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan inama yuzan min amali khawatimuha. Hanya saja ditimbang dari amal itu penutup-penutupnya amal itu. Bahkan Abu Darda radhiyallahu anhu yalifu billah. Bahkan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bersumpah dengan nama Allah, ma'ahadun amina ayuslaba imanuh illa sulibau. Tidak ada seorang pun yang merasa aman untuk dicabut imannya kecuali akan dicabut imannya. Tidak ada orang yang merasa aman tidak ada orang yang merasa aman imannya dicabut kecuali akan dicabut imannya. Kalau dia merasa aman. Oh tenang, saya pasti husnul khotimah. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Wa yuqalu minadz-dzunubi dzunubun. Bahkan dikatakan di antara beberapa dosa itu ada dosa yang ukubatuha su'ul khotimah, yang hukumannya adalah su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Wa qila hiya ukubatu da'wal wilayah wal karamah bil iftira. Ada yang mengatakan yang dimaksud dosa yang mengakibatkan su'ul khotimah itu adalah dakwal wilayah, mendakwakan kewalian, wal karamah, mendakwakan karomah, bil iftira, dengan mengada-ngada. Itu termasuk ngaku dirinya wali, ya wali murid. Ya. Ngaku dirinya wali atau mendakwakan karomah itu salah satu amalan yang menyebabkan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu alam. Tinggal sedikit tapi ya sih waktunya sudah habis. Dari situ adalah Syirul Fatihah.